Yesus disebut Tuhan Allah karena dua alasan ini. Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda bingung gitu ya, kenapa Yesus disebut Tuhan Allah? Yesus disebut Tuhan Allah itu karena dua sebab. Satu, sebagai roh. Ya, Yesus adalah sang pencipta, otomatis juga berkarya. Yang kedua, sebagai fisik manusia, dia berkarya tapi tidak mencipta. Ya, baik. Sebagai roh, dimulai sebagai firman ini di era kekekalan, firman F huruf besar dan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesus firman dan Allah. Yesus Tuhan dan Allah. Firman ini mencipta di dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu telah dijadikan oleh firman. Dan berkarya juga, ia berkarya juga ya. Ya, samping menciptakan juga mengatur segala sesuatunya ya, menciptakan malaikat serafin kerub, hikmat, bumi belum berbentuk, samudra raya dan segala sesuatu pendukung kehidupan. Sebagai roh, Yesus Tuhan Allah mencipta dan berkarya. Lalu sebagai Yahweh mencipta dan berkarya juga. Apa misalnya memilih nabi, memilih orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat di dalam Matius 23 ayat 34, lalu menurunkan perjanjian lama. Jadi sebagai roh Yesus Tuhan dan Allah itu mencipta dan berkarya. Pada waktu era kekekalan sebagai firman F huruf besar Yohanes 1 ayat 1, maupun sebagai Yahweh Kejadian 2 ayat 4 ya. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan Allah. Siapa dia? Yesus. Ini dia, sebagai manusia Yesus berkarya. Disebut Tuhan, tapi tidak mencipta. Ya. Sebagai manusia 1-29 Yesus belum disebut Tuhan karena belum berkarya. Mulai berkarya tahun 30-33. Maka Yesus berkata, "Aku guru dan Tuhan." Yohanes 13 ayat 13. Yesus fisik manusia disebut Tuhan karena berkarya, tapi tidak mencipta. Manusia, Yesus manusia, bukan sebagai pencipta. Lalu yang menciptakan manusia lahir manusia hamil 4 minggu, memberi roh kehidupan siapa? Yesus Allah. Makanya roh kehidupan diberikan oleh Allah. Waktu Yesus jadi manusia, ya, Yesus tidak mencipta, tapi Yesus itu berkarya. Karya apa? Keselamatan. Mati di salib mengalahkan dua kuasa dosa. Maka Yesus disebut Tuhan ketika berumur 30-33. Ketika berkarya waktu umur bayi owek-owek sampai 29 ya bukan Tuhan. Para mukalaf itu berarti ini banget ya Pak, on banget ya. Apalagi gurundul yang tongos ya toh. Gurundul yang tongos itu aduh. Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia. Udah tongos on lagi. TD ini bisa aja. Donki kan gimana? Donki itu kan keledai yang on juga. Sama. Donkitan gurundul. Dia nggak ngerti. Yesus disebut Tuhan saat berkarya. Sebagai fisik loh ya. Jadi umur 1-29 Yesus bukan Tuhan. Bukan, Yesus yang manusia. Ya, Tuhan Tuhan yang sedang berkarya menjadi fisik manusia umur 30-33. Lalu Yesus kembali sebagai roh, maka Yesus sebagai Tuhan Allah yang mencipta dan berkarya. Setelah Yesus bangkit yaitu naik ke surga, masih mencipta, berkarya terus mencipta bayi yang lahir yaitu dikasih roh kehidupan, berkarya terus berkarya, misalnya membuka 7 meter ya, terus memilih 144.000. Jadi sebagai roh dia mencipta dan berkarya. Sebagai fisik dia berkarya. Tidak mencipta, tidak, karena Yesus yang fisik tidak mencipta. Nanti Yesus berkarya dan menciptakan bumi baru, langit baru itu belum terjadi.
ke Yerusalem baru dan seterusnya. Nanti berkarya apa Pak? Penghakiman. Ya, jadi clear. Yesus disebut Tuhan karena dua hal. Pada waktu roh sebagai roh, yaitu era kekekalan, Yahweh dan Yesus Tuhan Allah sekarang mencipta dan berkarya. Kalau sebagai Tuhan, ya Tuhan Allah yang roh. Sebagai manusia, dulu pernah Yesus berkarya. Yesus yang manusia sudah tidak ada. Sesimpel itu Pak, sesimpel itu. Yesus sendiri berkata, aku yang ada, aku yang sudah ada, dan yang akan datang. Yesus sendiri berkata, aku Tuhan Allah, satulah Alfa Omega, selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya, bagi Yesus Kristus selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi very clear ya. Back to the scripture, yuk kembali ke Alkitab, sangat mudah memahami. Haleluya, segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Amin.